Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, oleh dua tangan Tuhan yang berkuasa menghimpunkan kita masing-masing sampai pada akhirnya dihimpunkan untuk menjadi satu, dan tanda kesatuan itu kita berada dalam penyembahan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya untuk membawa kita masuk dalam kesatuan dengan tanda hidup dalam doa penyembahan. Kolose, firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Iya. Hai suami-suami, Iya. kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Iya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan, saya berdoa dan berharap supaya pemudi-pemudi kelak mempunyai suami sesuai dengan pilihan Tuhan, sehingga pemudi-pemudi mendapat suami yang bisa mengasihi pribadimu. Demikian juga pemuda-pemuda, mulai dari sejak sekarang, berjuanglah untuk hidup dalam kekudusan, supaya kelak engkau menjadi suami yang baik bagi istrimu. Amin. Supaya kelak engkau menjadi suami yang baik bagi istrimu. Puji Tuhan. Saudaraku, pelajaran yang baik bagi seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita temukan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, Terus. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Terus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali, yakni satu pada ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Puji Tuhan. Hal yang pertama, ayat 25 sampai 27 telah disampaikan untuk beberapa seri. Puji Tuhan, dan kita sudah diberkati tentunya. Kemudian hal yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29. Coba baca 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Terus? sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Terus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan Puji merawatnya. Tuhan. Jadi hal yang kedua, dari ayat 28 sampai ayat 29, seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Berarti siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya, sebab antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging atau satu tubuh. Antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging atau satu tubuh. Puji Tuhan, haleluya. Pertanyaannya, apa alat yang digunakan sebagai sarana yang mempersatukan? Pertanyaannya, apa alat yang digunakan sebagai sarana yang mempersatukan? Kita akan menemukan dalam Kejadian, kita dapat menemukan itu, dapat kita pelajari dari Kejadian pasal yang kedua ayat 22 sampai 24. Silakan. Demikian firman Tuhan, manusia dan Taman Eden. Tadi pertanyaannya, apa alat yang digunakan sebagai sarana yang mempersatukan?
antara suami dengan istrinya, laki-laki dengan perempuan. Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, Ya. dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terus? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Sarana yang digunakan sehingga antara suami dengan istrinya menjadi satu ialah salib. Puji Tuhan. Sebab perempuan dibentuk dari salah satu, alasan saya mengatakan bahwa sarana yang digunakan sebagai sehingga antara suami dengan istrinya menjadi satu adalah salib. Sebab perempuan dibentuk dari salah satu tulang rusuk Adam. Hal ini merupakan gambaran dan bayangan ketika Yesus Kristus disalibkan di bukit di Golgota. Amin, saudaraku. Hal ini merupakan gambaran dan bayangan ketika Yesus Kristus disalibkan di bukit Golgota. Puji Tuhan. Sesudah Yesus minum anggur asam atau sesudah Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, selanjutnya ia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Puji Tuhan. Bukti bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib adalah dia menyerahkan nyawanya. Dia mati di kayu salib. Sehingga prajurit-prajurit atau tentara Romawi tidak mematah-matahkan kakinya, tulang-tulangnya. Tidak mematah-matahkan kakinya atau tulang-tulangnya. Haleluya. Amin, saudaraku. Sehingga setelah perempuan itu dibentuk, berkatalah Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Puji Tuhan, tulang-tulang Yesus tidak ada yang dipatah-patahkan karena dia sudah mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus adalah Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Matius 19 ayat 5-6. Matius 19 ayat 5-6. Silakan. Demikian firman Tuhan, Ya. perceraian. Ya. Dan firman-Nya, Ya. sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Terus? dan bersatu dengan istrinya, Puji Tuhan. Terus? sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Terus? Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita harus mengetahui dengan pasti apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Jadi jangan sampai nikah itu dirusak oleh sesuatu yang tidak suci. Jangan sampai nikah suci dirusak oleh kejahatan. Jangan sampai nikah suci dirusak oleh dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan kebodohannya. Manusia dengan kejahatannya. Manusia dengan kenajisannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya dari tadi saya katakan orang muda juga harus belajar menghargai nikah suci. Hubungan intimnya dengan Tuhan. Supaya kalau engkau perempuan muda, kelak menjadi istri yang baik. Kalau engkau pemuda sekarang, kelak engkau menjadi suami yang baik. Belajar menghormati nikah suci. Apa yang sudah dipersatukan oleh salib, tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak. Puji Tuhan. Itu pekerjaan salib ini pekerjaan yang luar biasa. Jangan sampai di pekerjaan yang luar biasa ini dirusak oleh manusia dengan kejahatannya, manusia dengan kenajisannya. Puji Tuhan. Masih banyak di antara kita, saudaraku, berbicara dengan seperti tulus tapi sasarannya kenajisan. Belajar ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Amin, saudaraku. Terlihat baik tapi sasarannya kenajisan. Jangan dirusak apa yang sudah dipersatukan oleh salib Kristus ya. Amin, saudaraku. Karena perempuan itu dibentuk dari salah satu tulang rusuk Adam. Itu gambaran dari Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, dia sudah mati. Tidak ada satupun tulang-tulangnya dirusak. Tidak ada tulang-tulangnya yang terpisah-pisah. Anggota tubuhnya tidak terpisah-pisah. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita satu, itu yang disebut perempuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, syarat memikul salib atau bersatu dengan istrinya. Laki-laki sebagai suami akan meninggalkan ayah dan ibunya.
syarat supaya bersatu dengan istrinya ialah laki-laki sebagai suami akan meninggalkan ayah dan ibunya. Puji Tuhan. Haleluya, akan meninggalkan ayah dan ibunya. Efesus 5 ayat 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Di sini juga dinyatakan terus. dan bersatu dengan istrinya, Terus. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Haleluya. Laki-laki atau sang suami akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya, laki-laki harus meninggalkan segala milik kepunyaannya, segala yang paling berharga. Dengan demikian, seorang suami dapat mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Jadi sebelum seorang laki-laki meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, sebelum seorang laki-laki dapat meninggalkan keakuannya, harga dirinya, egonya, dia tidak akan mungkin bisa bersatu dengan istrinya. Dapat dipahami saudaraku? Maka laki-laki harus meninggalkan segala milik kepunyaannya, segala yang paling berharga, termasuk harga diri, keakuan, egonya. Dengan demikian seorang suami atau laki-laki dapat mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Mulai sekarang belajar untuk masing-masing kita melepaskan harga diri, melepaskan diri keakuan, ego dan lain sebagainya, supaya nanti bisa menyatu antara yang satu dengan yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita lihat itu, peristiwa itu dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, bersatu, rukun hidup, rukun bersama-sama. Puji Tuhan. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, Yang walaupun dalam rupa Allah, terus. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya, terima kasih. Yesus anak Allah. Di sini kita melihat Yesus anak Allah rela meninggalkan bapaknya, rela meninggalkan rumahnya di surga. Singkatnya, rela meninggalkan segala sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang harus dimiliki oleh seorang suami, tetapi juga harus dimiliki oleh anggota-anggota tubuh supaya bisa menjadi satu, rukun bersama-sama. Amin. Ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Ya. dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Ya. bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, kemudian dari sorga turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Dari sorga turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Amin, saudaraku. Bahkan sampai pada akhirnya ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kemudian dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Singkatnya, Yesus Kristus telah mengalami dan merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, salib adalah sarana untuk mempersatukan antara suami dengan istrinya. Tidak ada cara yang lain. Dapat dipahami, saudaraku? Tidak ada cara yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ayo yang laki-laki pemuda belajar dari sejak sekarang. Puji Tuhan, tinggalkan segala sesuatu yang paling berharga. Puji Tuhan, jangan sampai nanti sudah menikah masih ingat ibunya, bapaknya. Kalau masih seperti itu, tidak akan bisa bersatu dengan istrinya. Kiranya dapat dipahami. Yesus sendiri turun ke dunia ini dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti telah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, salib adalah sarana untuk mempersatukan antara suami dengan istrinya. Tidak ada cara yang lain. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menuju salib. Langkah-langkah untuk menuju salib, memikul salibnya. Yang pertama, tadi sudah dibaca, mengosongkan dirinya sendiri. Langkah yang pertama, mengosongkan dirinya sendiri. Kosong sama dengan nol, tidak berisi, arti rohaninya tidak bermega terhadap segala sesuatu yang dia miliki.
berarti mempunyai seolah-olah tidak mempunyai. Supaya seorang suami bisa memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Kalau seorang suami dapat memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, maka otomatis dia bisa mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Yang mempunyai seolah-olah tidak mempunyai, sesuai dengan 1 Korintus 7. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian langkah yang kedua, mengambil rupa seorang hamba atau menjadi hamba. Langkah yang kedua, mengambil rupa seorang hamba atau menjadi hamba. Pelajaran mengenai hamba ini kita ambil dari Lukas pasal 17. Pelajaran mengenai hamba ini kita perhatikan Injil Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuan dan hamba. Ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, Terus? yang membajak atau yang mengembalakan ternak baginya, Ya, membajak, menggembalakan, terus? akan berkata kepada hamba itu, Ya. setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya, terus? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, Terus? sediakanlah makananku, Ya, ikatlah pinggangmu dan Ya. layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. terus? Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Terus? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Terus? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Terus? hendaklah kamu berkata, Ya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Terus? Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, sekalipun berada dalam keadaan berjerih payah dan berjerih lelah, karena melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadanya, namun seorang hamba tetaplah berkata, satu, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Amin, saudaraku. Sekalipun dalam keadaan berjerih payah, berjerih lelah karena melakukan segala tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, namun seorang hamba tetaplah berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya, seorang hamba tidak pernah merasa berjasa. Tidak pernah merasa berjasa walaupun banyak jasa-jasanya. Dengan segala jerih payah, jerih lelahnya. Kemudian, seorang hamba juga kembali berkata, kami hanyalah melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, seorang hamba bekerja melakukan tugasnya tanpa pamrih, melayani tanpa mengharapkan keuntungan, serta tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Itulah seorang hamba yang benar di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui seorang pendeta belum tentu hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi kalau ia bertanggung jawab, dia adalah hamba kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kita juga berlaku sama seperti apa yang ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Intinya seorang hamba tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri selain daripada tuannya sendiri. Intinya seorang hamba tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri selain daripada tuannya sendiri. Dalam bahasa Yunani disebut doulos. Tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri, dalam bahasa Yunani disebut doulos. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Sebab sekalipun ia adalah anak, namun ia taat kepada kehendak Allah Bapa untuk melakukan dua hal sesuai dengan yang tertulis pada ayat 7. Satu, membajak ladang. Dua, menggembalakan ternak. Puji Tuhan, Yesus Kristus adalah hamba. Tugas dari seorang hamba, satu, sesuai dengan ayat 7 saudara. Satu, membajak ladang. Dua, menggembalakan ternak. Puji Tuhan, pada minggu yang lalu tentang membajak ladang telah disampaikan. Semoga kita diberkati lewat pemaparan firman pada minggu lalu. Amin. Puji Tuhan. Kiranya hal itu juga masih jelas dalam ingatan kita masing-masing. Sekarang tentang menggembalakan ternak. Menggembalakan ternak. Puji Tuhan. Haleluya. Menggembalakan ternak. Dimulai dulu
dari Mazmur 23. Soal menggembalakan ini kita akan awali dari Mazmur 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. ayat 1. Mazmur Daud. Ya, Tuhan adalah gembalaku, Ya. takkan kekurangan aku. iya. Mazmur Daud atau nyanyian Daud. Dalam nyanyian itu dinyatakan di situ bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam nyanyian Mazmur dinyatakan di situ Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, jikalau domba-domba tergembala dengan baik, maka domba-domba tidak kekurangan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau tergembala tidak kekurangan, baik secara jasmani maupun rohani. Amin, saudaraku. Secara jasmani, segala kebutuhan dicukupkan, yakni sandang dan pangan dicukupkan oleh Tuhan kalau tergembala. Kemudian secara rohani, dosa-dosa diampuni, dosa disucikan, sehingga tidak nampak lagi kekurangan. Amin, saudaraku. Itu secara rohani. Sebab itu tergembala dengan sungguh-sungguh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai kita ada dalam penggembalaan ini, di dalam tempat rumah Tuhan, tapi rohani tidak tergembala. Ini bahaya sekali. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan gembala. Maka domba-dombanya adalah umat Tuhan. Puji Tuhan. Berarti untuk menjadi suatu kehidupan yang tergembala itu mutlak. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ditawar-tawar. Harus tergembala. Banyak orang Kristen tidak mengerti soal penggembalaan. Tidak selamanya berada dalam rumah Tuhan, lalu hidup rohaninya tergembala. Belum tentu. Tetapi yang Tuhan mau, kita kehidupan rohani kita, betul-betul tergembala. Karena Yesus Gembala Agung. Kita umat Tuhan adalah kawanan dombanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau domba tidak tergembala, domba bisa liar. Sebab itu domba harus tergembala. Harus dalam tuntunan Gembala Agung. Sementara kita ada dalam rumah Tuhan aja liar, tidak tergembala. Tidak mengerti soal 1/10, tidak mengerti soal persembahan khusus, tidak mengerti ucapan syukur dan terima kasih soal pemeliharaan Tuhan. Kalau dia sudah dituntun, pasti mengerti ucapan syukur. Kalau dia sudah dituntun oleh gembala, pasti mengerti Tuhan yang kasih napas hidup. Kalau mengerti soal penggembalaan, dia mengerti soal kewajibannya dalam penggembalaan ini. Itu loh kalau tergembala rohaninya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 2, baca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus, Ia membimbing aku ke air yang Ya. tenang. dalam penggembalaan, domba-domba akan terkait dengan dua hal. Satu, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya, itu menunjuk firman penggembalaan. Terkait dengan firman penggembalaan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terkait dengan firman penggembalaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terkait dengan Roh Kudus dan karunia-karunianya. Terkait dengan Roh Kudus dan karunia-karunianya. Puji Tuhan. Coba bayangkan seandainya kalau kehidupan orang Kristen tidak tergembala. Tidak mengerti soal firman penggembalaan. Dan tidak mengerti soal pekerjaan Roh Kudus dan karunia-karunianya. Tetapi kalau domba tergembala, pasti dia dibaringkan. Daging tidak bersuara lagi, lepas dari daya tarik bumi. Kemudian kalau domba tergembala, pasti Roh Kudus dan karunia-karunianya yang akan memimpin menjadi kehidupan yang tenang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi bersyukur loh saudara kalau tergembala. Jangan saudara berpikir penggembalaan ini lebih hina daripada manusia daging. Contoh, ayah dan ibu itu kan manusia daging. Kakak dan adik itu kan manusia daging. Seorang suami bisa mengasihi istrinya kalau dia meninggalkan segala sesuatunya. Ayah dan ibunya. Sehingga dia bisa mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengertilah firman Tuhan.
supaya kita semua diberkati lebih dari apa yang ada sekarang. Dahulukan Tuhan dari segalanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, coba oleh karena coba namanya. kalau tidak tergembala. Siapa yang menuntunmu? Kalau tidak tergembala, siapa yang menuntunmu? Tidak ada. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun seorang motivator untuk memberi pengertian, penjelasannya, tapi belum sempurna dalam tuntunan yang benar sampai menyelamatkan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ketiga ini dibagi dua dulu ya, sebelum penjelasan yang barusan saya sampaikan. Ia menyegarkan jiwaku. Hal ini terkait dengan kasih Allah. Sebab kalau seseorang tidak memiliki kasih Allah, orang bisa stres, depresi, sampai sakit jiwa. Hanya kasih Allah yang mengobati jiwa ini. Hanya kasih Allah yang menyegarkan jiwa ini. Kalau kita melihat perilaku suami, kita melihat perilaku istri, kita melihat perilaku anak, kita melihat perilaku sesama, jiwa kita tidak segar, tetapi kasih Allah menyegarkan jiwa kita. Amin. Kemudian bagian yang kedua, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Puji Tuhan. Saudaraku, jelas ini jalan yang ini menuju jalan salib. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan salib. Di luar, kalau kita di luar salib, tidak lagi menempuh jalan salib, pasti jalannya sesat. Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebab itu, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Karena kalau kita tergembala, pasti dituntun di jalan yang benar. Mengapa? Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jangan sampai tergembala, tapi tidak dituntun di jalan yang benar, nama Tuhan dipermalukan. Oleh karena namanya, sebab itu Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Amin, saudaraku. Jalan salib adalah jalan yang benar. Kenapa dituntun di jalan yang benar? Karena namanya. Jangan sampai dipermalukan. Jangan sampai dihinakan. Jangan sampai dipilukan. Kan bersyukur kita tergembala. Tapi tidak mengerti ucapan syukur kan sudah keterlaluan namanya itu. Sudah diberi kesehatan, umur panjang, pekerjaan, diberi kesempatan, diberi tenaga, waktu untuk bekerja, menikmati kemurahan. Tapi tidak mengerti mengucap syukur, tidak mengerti sepersepuluh, tidak mengerti persembahan khusus, tidak mau meninggalkan daging. Kan sudah keterlaluan namanya itu. Di mana pengertian kita selama ini? Sudah punya pengertian tapi tidak mampu menyenangkan hati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan, itu kan sudah keterlaluan namanya. Dosa kita diperdamaikan dengan Allah itu kan karena tugas imam besar. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, itu jalan salib. Sudah diperdamaikan di atas kayu salib. Bersyukur saja, saudara. Belajar bersyukur ya. Belajar untuk memberi diri untuk digembalakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari Yeskiel pasal 34. Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10. Cepat bacanya ya, tapi bisa dinikmati oleh para pendengar. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan gembala Israel yang baik Ya. melawan gembala-gembala yang jahat. Puji Tuhan, tadi menuntun di jalan yang benar. Ternyata ada gembala yang menuntun tidak di jalan yang benar. Puji Tuhan, kita perhatikan itu. Ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, kepada Yeskiel. Terus, Hai anak manusia, anak manusia berarti penjaga tetapi mau menyangkal diri pikul salib, itu anak manusia. Jangan sampai menjadi seorang hamba Tuhan, pemimpin sidang jemaat, tetapi tidak mau menyangkal diri memikul salib, itu bukan gembala namanya. Amin, saudaraku. amin. Jadi Yeskiel ini penjaga, gembala sidang, sekaligus menyangkal diri memikul salibnya, itu anak manusia. Terus,
Bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Ya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, Terus? kepada gembala-gembala itu, Ya. beginilah firman Tuhan Allah. Terus? Celakalah gembala-gembala Israel Ya. yang menggembalakan dirinya sendiri. Terus? Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh Ya. gembala-gembala itu? Puji Tuhan, kita rasakan penggembalaan di tempat ini. Terus? Kamu menikmati susunya. Terus? Dari bulunya kamu buat pakaian. Ya. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Tidak tergembala di dalam rumah Tuhan. Terus? Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang lemah tidak dikuatkan. Terus? Yang sakit tidak kamu obati. Yang sakit tidak diobati. Terus? Yang luka tidak kamu balut. Tidak yang, dibalut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Terus? Yang hilang tidak kamu cari. Terus? Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Terus? Dengan demikian mereka berserak. Oleh Berserak. karena gembala tidak ada. Liar, tidak tergembala, tidak satu, tidak menjadi satu kawanan domba. Terus? Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Binatang di hutan. Terus? Domba-dombaku berserak Berserak, tercerai-berai. Terus? dan tersesat di semua gunung. Dia Dan di semua gunung loh saudaraku. Berserak di semua gunung loh saudaraku. Semua gunung loh saudaraku. Amin. Perhatikan itu baik-baik. Terus? Dan di semua bukit yang tinggi. Terus? Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku Ya. berserak. Terus? Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau Ya. yang mencarinya. Padahal ada gembala. Terus? Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, Ya. dengarlah firman Tuhan. Terus? Demi aku yang hidup, Ya. demikianlah firman Tuhan Allah. Di rumah Tuhan, tapi ada gembalanya, tapi berserak. Tidak masuk akal. Terus? Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa Ya. dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Binatang hutan. Terus? Lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Iya. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Iya. Melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tidak memperhatikan jiwa. Terus? Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Iya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, Hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. dengarlah firman Tuhan. Terus? Beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Gembala kalau tidak bertanggung jawab menjadi lawannya Tuhan. Terus? Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari Ya. mereka. Dan Terus? akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Tidak diakui jadi gembala, walaupun mengaku diri sebagai gembala. Terus? Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Terus? Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Terus? Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Puji Tuhan. Kesimpulannya dari ayat 1 sampai ayat 10 adalah secara khusus kita perhatikan pada ayat 5 sampai dengan ayat 6. Baca kembali. Dengan demikian mereka berserak. Ya. Oleh karena gembala tidak ada. Ya. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Terus? Domba-dombaku berserak Iya. dan tersesat di semua gunung. Terus? Dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan Ya. atau yang mencarinya. Perhatikan kalimat domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit-bukit yang tinggi. Artinya tidak semua gunung-gunung tempat rumah Tuhan adalah kandang atau tempat domba-domba tergembala. Amin. Artinya tidak semua gunung-gunung tempat rumah Tuhan adalah kandang atau tempat domba-domba tergembala. Sehingga sekalipun berada di dalam satu tempat yaitu rumah Tuhan, namun kehidupan rohani daripada anak Tuhan belum tentu tergembala. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Dengan bukti apa? Dengan bukti apa? Gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin rumah Tuhan tersebut membiarkan domba-domba dalam keadaan strip pertama, yang lemah tidak dikuatkan. Yang lemah tidak dikuatkan. Saudaraku, pada dasarnya kehidupan manusia, pada dasarnya orang yang di luar Tuhan bagaikan bangsa kafir adalah kehidupan yang lemah, tidak kuat. Lemah terhadap hal-hal yang tidak suci. Lemah berarti mudah digoda oleh hal-hal yang tak suci, yaitu dosa kejahatan dan tipu daya kenajisan. Nah, itu tidak dikuatkan. Maka kalau dalam penggembalaan ini kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya tidak lemah, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, yang sakit tidak diobati. Yang sakit tidak diobati. Puji Tuhan, berarti yang sakit tetap aja sakit.
lahir dan batinnya sakit. Puji Tuhan. Sakit hati tidak diobati, iri hati tidak diobati, dengki tidak diobati, dan lain sebagainya. Dibiarkan saja. Kemudian, saudaraku, yang luka tidak dibalut. Berarti gembala, pemimpin sidang jemaat semacam ini takut memberitakan firman tentang salib. Yang luka tidak dibalut. Artinya, pemimpin sidang jemaat tidak berani memberitakan firman tentang salib. Perlu untuk diketahui, Tuhan yang melukai, tapi Dia juga yang membalut hati kita. Dia yang memukuli, tetapi Dia juga yang menyembuhkan kita di atas kayu salib. Dia sudah dipukuli, tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau yang luka tidak dibalut, itu tanda bahwa pemimpin sidang jemaat tersebut, gembala sidang tersebut tidak berani memberitakan salib. Tidak berani mengoreksi dosa. Tidak membawa sidang jemaat kepada suatu penyucian firman Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Kemudian yang tersesat tidak dibawa pulang. Yang tersesat tidak dibawa pulang. Puji Tuhan. Banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi di atas muka bumi ini. Seharusnya sidang jemaat sebagai kawanan domba di dalam kesesatan mereka harus dilepaskan supaya kembali menjadi milik Tuhan. Bayangkan, saya tahu persis seorang jemaat yang pekerjaannya adalah membuat minuman keras ilegal, tapi bisa dipercaya menjadi imam-imam di dalam rumah Tuhan. Itu kesesatan. Atau menjual miras, sidang jemaat menjual miras, minuman keras, menjual rokok, menjual hal-hal yang haram. Dengan hal-hal itu semua, jemaat ini memang kaya. Nah, tetapi dibiarkan untuk dalam kesesatan seperti itu, dibiarkan. Bahkan dipercaya menjadi imam. Kan sudah tidak masuk akal. Merokok dipercaya menjadi seorang imam. Jual miras dipercaya menjadi seorang imam. Kan tidak masuk akal. Itu kan kesesatan itu. Tapi dibiarkan. Dan fenomena semacam ini sering terjadi di dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, sekalipun berada di gunung-gunung Tuhan, tempat rumah Tuhan, dan di situ ada gembala sidang, belum tentu domba-domba tergembala. Dapat dipahami, saudaraku? Belum tentu. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah jalan salib, jalan kebenaran. Puji Tuhan. Terus, yang hilang tidak dicari. Yang hilang tidak dicari. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah banyak anak Tuhan putus asa, kecewa, patah semangat. Dengan lain kata, sudah tidak hidup dalam iman dan kehilangan pengharapan. Bisa saja di dalam rumah Tuhan tidak beriman kepada Tuhan, itu sudah terhilang. Tidak berpengharapan kepada Tuhan, sudah terhilang. Sebetulnya kehidupan yang semacam ini harus dicari. Kalau di dalam Tuhan tidak beriman kepada salib, tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang jauh tapi dekat. Atau yang dekat jadi jauh. Sebetulnya dekat tapi jauh dari Tuhan. Itu namanya hilang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang dekat tapi jauh dari Tuhan. Tidak memiliki iman kepada salib Kristus. Tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dekat tapi jauh, hilang. Hilang. Puji Tuhan. Ini loh, saudaraku.
Jadi tidak selamanya rumah Tuhan, gunung-gunung tempat rumah Tuhan, tempat penggembalaan bagi domba-domba. Belum tentu. Dan seorang pemimpin sidang jemaat belum tentu memiliki roh gembala yang mau memperhatikan kawanan domba dalam segala kesukaran mereka. Belum tentu. Tapi gembala agung, sesuai dengan pengalaman daripada Raja Daud, diinventarisir dalam nyanyiannya, pada ayat yang ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar, jalan salib. Itu gembala yang benar. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, semakin firman-Nya dibukakan, tentu kita semakin mengerti, tapi pengertian yang kita peroleh harus dihargai, supaya kita jangan menjalankan ibadah liturgis. Puji Tuhan. Ayat 7-8. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, Ya. dengarlah firman Tuhan. Ya, Demi aku yang hidup, ya. demikianlah firman Tuhan Allah. Terus Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa menjadi mangsa. Terus, dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, terus. lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Sebetulnya ada, tapi seolah-olah tidak ada. Terus, Oleh sebab gembala-gembalaku Ya. tidak memperhatikan domba-dombaku. berarti ada, tapi seolah-olah tidak ada. Mengapa? Karena tidak memperhatikan domba-domba Allah, kawanan domba Allah. Tidak dituntun di jalan salib. Akhirnya nyatalah 5 perkara tadi saya sudah nyatakan tadi di atas. Terus, Melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Terus? Tetapi domba-dombaku tidak puji digembalakannya. Tuhan. Akibatnya, kalau domba-domba berserak dan tersesat di gunung-gunung yang tinggi dan bukit-bukit yang tinggi, akibatnya domba-domba tidak tergembala, domba-domba menjadi mangsa atau makanan binatang hutan. Domba-domba menjadi mangsa atau makanan binatang hutan. Puji Tuhan, kita lihat dulu binatang hutannya. Dalam Injil Yohanes 10, binatang hutan ini, coba kita lihat binatang hutan. Injil Yohanes 10 ayat 12, cepat. Demikian firman Tuhan, Ya. gembala yang baik. Gembala yang baik, Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Ya. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Ya. ketika melihat serigala datang, serigala datang terus. meninggalkan domba-domba itu lalu lari, Ya. sehingga serigala itu menerkam dan Ya. mencerai-beraikan domba-domba itu. Pekerjaan dari anjing hutan, binatang hutan. Pekerjaan dari anjing hutan atau serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Jadi tadi akibatnya menjadi mangsa binatang hutan, anjing hutan, serigala. Pekerjaan dari serigala menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Kalau tercerai-berai berarti sama dengan liar, tidak tergembala, beredar-edar. Liar beredar-edar. Mengambil jalannya masing-masing. Jangan sampai ada dalam penggembalaan ini, tapi rohaninya diterkam oleh binatang hutan. Serigala. Tapi ada saya lihat seperti itu. Ada dalam penggembalaan ini, tetapi rohaninya diterkam oleh binatang hutan. Sangat sukar diarahkan. Selalu bawa pengertiannya. Padahal pengertian itu terbatas untuk menolong dia ke depan. Untuk memberkati dia ke depan. Untuk menyelamatkan dia ke depan. Hari ini pengertian itu bisa seperti memberi pertolongan. Besok belum tentu. Dapat dipahami? Haleluya. Ini. Jadi anjing hutan, binatang hutan, pekerjaannya menerkam dan mencerai-beraikan. Sehingga kawanan domba menjadi liar, tidak tergembala. Itu jelas dituliskan dalam kitab Ayub. Kalau tidak tergembala, tidak mau dengar gembala. Tidak mau mengikuti gembala. Itu jelas. Tidak mau dengar, tidak mau ikuti gembala. Itu dalam kitab Ayub. Biar bagaimanapun dikasih pengertian, kalau sudah diterkam oleh binatang hutan, tidak bisa tergembala, liar, tidak mau mendengar suara gembala. Nanti dicari ayatnya itu dalam Ayub. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat binatang hutan lebih jauh, anjing hutan dalam Injil Matius pasal 7. Menulis tulus, jangan ada arah-arah yang lain. Matius 7 ayat 15.
Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Ya, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan Ya. menyamar seperti domba. seperti domba. Terus Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala Ya. yang buas. nabi-nabi palsu itu adalah gambaran dari binatang hutan, anjing hutan, serigala. Nabi-nabi palsu itu serigala berbulu domba, anjing hutan. Lihat anjing hutan pekerjaannya 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru menyerukan nama Tuhan, Tuhan, Tuhan lalu masuk surga. Atau sama dengan bukan berarti berada di dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan lalu masuk surga. Belum tentu. Bukan berarti karena dia sudah berseru nama Tuhan, artinya melayani Tuhan, lalu masuk surga. Belum tentu. Kalau kondisi rohaninya sama seperti anjing hutan tadi, gembala sidang tadi, mengaku diri gembala sidang, tapi tidak memperhatikan kawanan domba, belum tentu masuk surga. Jadi ukurannya bukan karena pada saat berseru dan menyebut nama Tuhan lalu masuk surga. Bukan itu ukuran masuk surga. Sebab itu kita harus tergembala loh saudara. Rohani kita ini harus tergembala. Amin. Supaya kita mengerti kondisi rohani, mengerti juga mengenal gembala agung. Terus baca. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. ada lagi yang berseru, hamba Tuhan yang berseru. Terus Tuhan, Tuhan, Ya. bukankah kami Nah, bernubuat lihat. demi namamu? berseru berarti satu bernubuat demi nama Tuhan. Dua, Dan mengusir setan demi namamu. mengusir setan demi nama Tuhan. Tiga, Mengadakan banyak mengadakan mukjizat demi banyak namamu mukjizat juga. demi nama Tuhan. Itu artinya berseru. Berseru menyebut nama Tuhan. Tandanya 3 perkara tadi. Mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat, bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi lihat ayat 23. Anjing hutan ini, anjing hutan. Binatang hutan ini, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Ya. dan berkata, Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan tidak pernah mengenal gembala upahan. Tuhan tidak mengenal anjing hutan. Tuhan tidak mengenal serigala. Terus, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kemudian kejahatan. Tuhan berkata, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 21 baca kembali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Menyebut nama Tuhan berarti bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Terus, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. iya. Yang layak masuk dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Dituntun di jalan salib. Jadi bukan masalah mukjizat yang terjadi. Bukan masalah mengusir setan tadi. Bukan soal bicara berkat-berkat jasmani. Tapi dituntun di jalan yang benar. Yakni melakukan kehendak Allah Bapa. Sebab kehendak Allah Bapa merupakan tangga dari bumi sampai kepada langit, surga. Tidak ada tangga yang lain. Biar berjuta-juta kali hamba Tuhan berseru demi nama Tuhan. Artinya bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat, bicara soal berkat. Itu bukan merupakan tangga dari bumi sampai ke surga. Tangga dari bumi ke surga adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Memikul salib, menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dituntun di jalan yang benar, jalan salib. Itu loh, harus lurus kita pemikiran ini. Jadi kalau kita kapok dengan salib, berarti tanggamu putus ke surga. Karena pikiran daging tadi belum meninggalkan dagingnya tadi. Ayah dan ibunya, kakak dan adiknya. Tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Dewasalah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, saya berharap kita semakin didewasakan ya. Puji Tuhan. Baik. Kita lihat. Mengapa mereka sibuk? Mengapa mereka sibuk dengan kegiatan anjing hutan? Nah, mengapa sibuk dengan kegiatan anjing hutan tadi? Sibuk berseru menyebut nama Tuhan,
berarti bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat. Mengapa sibuk di situ? Mari kita lihat jawabannya dalam Yehezkiel. Yehezkiel 34 ayat 18 sampai 21. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang Ya. terbaik? Terus, Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? ya, Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? ya. Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Ya tadi kan kalau tergembala dibaringkan rumput yang hijau dan dibimbing ke air yang tenang, begitu kan? Amin. Selalu itu kaitannya, enggak bisa enggak. Terus, Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu? terus, Dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? terus, Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. terus. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Terus, Oleh karena kamu semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu Yes. dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu. kamu desak dengan lambung dan bahumu, kamu tanduk dengan tandukmu, terus. Sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Ya, sebetulnya itu sudah sedang menanduk tadi itu. Hanya sibuk berseru menyebut nama Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Itu sedang menanduk loh, saudaraku. Terus, Maka aku akan menolong domba-dombaku, Terus? supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. lihat jawabnya ya. Ini jawaban yang pasti di sini. Mengapa domba-domba tidak tergembala? Sibuk dengan seruan tadi. Satu, gembala-gembala menginjak rumput hijau. Gembala-gembala menginjak rumput hijau. Artinya tidak menghargai firman penggembalaan. Kalau saja kita semua di gunung-gunung tempat rumah Tuhan menghargai firman penggembalaan, maka kehidupan rohani kita harus digembalakan oleh firman penggembalaan. Tapi di sini kita melihat binatang hutan itu menginjak-injak rumput hijau. Tidak menghargai firman penggembalaan. Sibuk hanya berseru. Berarti berbuat demi nama Tuhan. Berarti mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Berarti mengusir setan. Itu saja. Akhirnya rumput hijau diinjak-injak. Dihinakan. Hanya sibuk berseru menyebut nama Tuhan. Nah itu loh ya. Kita diberi pengertian sekarang loh ya. Bersyukur loh ya. Puji Tuhan. Menginjak-injak firman penggembalaan. Sehingga domba-domba tidak mengerti menjadi satu kehidupan domba yang tergembala. Tidak mengerti. Hanya tahu mukjizat. Hanya tahu berkat jasmani. Hanya tahu pengusiran setan. Setelah saya teliti. Wah, terima kasih Tuhan. Semoga kiranya kita semua dikuatkan. Dan rohani kita betul-betul tergembala dengan baik. Belajar. Tinggalkan itu semua keakuanmu itu. Supaya kita menyatu. Bisa mengasihi yang lain seperti diri sendiri. Dan dia sudah melakukan. Dia suami, dia kepala. Dia sudah buktikan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian strip yang kedua. Air yang jernih dikeruhkan. Air yang jernih dikeruhkan. Berarti menjadi lumpur. Air dengan tanah kalau dikeruhkan. Berarti menjadi lumpur. Roh Kudus menjadi lumpur. Roh Kudus dianggap setara dengan lumpur saja. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, di sini kita harus semakin dewasa. Lalu kemudian strip yang ketiga. Yang lemah didesak. Yang ketiga atau strip yang ketiga. Yang lemah didesak dengan lambung. Berarti melayani karena perut. Dapat dipahami saudaraku? Anjing hutan ini melayani karena perut, lambung. Kemudian B, didesak oleh bahu. Berarti melayani karena jabatan. Melayani karena pangkat. Melayani karena gila hormat. Ini bahu loh saudaraku. Di atas bahu ini ada pangkat di sini saudara. Sehingga dia mendesak domba-dombanya dengan bahu. Dengan pangkat, jabatan, gila hormat. Bantu doa supaya kita semua sama-sama rendah hati. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat atau D, menanduk. Menanduk. Puji Tuhan. Berarti memberontak.
sama dengan menyangkal salib Kristus. Menanduk itu berarti menyangkal salib Kristus. Amin, saudaraku. Tanduk itu kekuatan Allah. Salib Kristus itu kekuatan. Berarti kalau menanduk dengan tanduknya sama dengan memberontak, sama dengan menyangkal salib Kristus. Lihat tanduk-tanduk pada mezbah korban bakaran, ada tanduk-tanduk di situ. Ya, di sini ada tanduk. Memang terbuat dari kayu penaga, tetapi sudah dilapisi dengan tembaga. Kemudian mezbah dupa. Nah, di sini juga ada tanduk. Memang sudah terbuat dari kayu penaga, tapi sudah dilapisi dengan emas. Nah, rupanya mereka punya tanduk sendiri. Menanduk. Sehingga domba-domba itu tidak tergembala. Ini sama artinya menyangkal salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Harusnya memikul salib. Ini menanduk. Menyangkal salib. Itu loh, saudaraku. Jadi, kalau kita melihat suatu pemberitaan firman Tuhan, entah itu di YouTube, entah di Facebook, media sosial apapun, tidak cukup hanya dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Cacis-cus, tetapi tidak mempunyai makna yang dalam. Jangan terharu dengan hal yang semacam itu. Terharulah kalau rahasia yang dalam, rahasia hati Tuhan yang dalam itu disingkapkan, diberitakan, diuraikan begitu rupa susunan-susunan, rencana-rencana yang akan dinyatakan di dalam rangka penyelamatan. Itu yang harus kita hargai. Bukan sekedar cacicus lalu lalu cerita mukjizat. Belum sampai. Pengertian semacam ini belum cukup untuk menjadi tangga bumi ke surga. Tapi yang menjadi tangga bumi ke surga, berita salib, tanduk-tanduk. Ayo kita diluruskan, dituntun di jalan salib, jalan benar, amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Yeskiel 34, 23-24. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, Ya. yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, Ya. hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ya. Puji Tuhan, sampai 24. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Intinya, kalau kita tergembala, maka domba-domba mempunyai Allah. 1, 2, domba-domba mempunyai raja. Itu loh kalau tergembala. Itu yang benar. Jadi kalau domba-domba tergembala, intinya adalah 1, mempunyai Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat. Lepas dari berhala-berhala. Tidak dibiarkan dalam keadaan lemah, sakit, sesat, dan berserak. Itu loh. Amin, saudaraku. Kemudian domba-domba mempunyai raja. Puji Tuhan. Domba-domba mempunyai raja. Puji Tuhan. Kita sudah mendapatkan pelajaran tentang raja. Pembukaan firman Tuhan ini akan menetapkan nanti Yusuf, pemerintahan atas Mesir, kekuasaan atas istana Firaun dipegang oleh Yusuf. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan sasaran dari ibadah pelayanan kita ini adalah pesta nikah anak domba. Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Jadi jelas, kalau hidup rohani kita tergembala, sasaran dari penggembalaan itu jelas. Sejelas-jelasnya. Kita punya Allah. Berarti lepas dari berhala, kita punya raja. Berarti arah dari ibadah pelayanan ini adalah pesta nikah anak domba. Jelas arahnya. Jadi kalau hanya sibuk berseru, nggak jelas. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 12 sampai 16. Seperti seorang gembala mencari dombanya, Ya. pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, Ya. begitulah aku akan mencari domba-dombaku, Nah, itu loh saudaraku. Terus, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ya. kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Terus, Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. ya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Terus, Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. amin. Terus, Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. ya. Di Terus, sana di tempat penggembalaan yang baik, ya. mereka akan berbaring. Ya. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Rumput penggembalaan tidak diinjak-injak. Terus, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. ya. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Terus, Demikianlah firman Tuhan Allah. iya. Terus, Yang hilang akan kucari, yang hilang dicari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang lu tersesat bawa pulang. yang Terus, luka akan kubalut, ya. yang sakit akan kukuatkan, Terus. serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Iya, terus. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan. Singkatnya dari apa yang sudah dibaca ini adalah Tuhan Yesus tampil sebagai gembala agung. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tampil sebagai gembala agung. Puji Tuhan. Gembala agung. Lihat tugas gembala yang mulia. Ini loh gembala yang sesungguhnya, dengar ya. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 4. Ayat 2 pun boleh mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Ya, lihat gembala yang baik sudah diutarakan oleh Raja Daud tadi. Terus, Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. ya, Untuk terus dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya. mendengar suara gembala. Terus, Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan ya, menuntunnya keluar. menuntun. Ayat apa? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Terus? ia berjalan di depan mereka. Terus? Dan domba-domba itu mengikuti dia karena Ya. mereka mengenal suaranya. Tugas dari gembala, saudaraku, berusaha untuk menjadikan domba-domba itu tergembala. Amin. Nah, tanda kalau domba-domba tergembala ada dua. Satu, mendengar suara gembala. Dua, mengikuti gembala. Itu tanda domba tergembala tadi. Amin, saudaraku. Jadi seorang gembala yang baik berusaha untuk menggembalakan kawanan domba itu. Tanda kalau kawanan domba tergembala ada dua. Satu, domba-domba mendengar suara gembala. Belajar untuk mendengar suara gembala. Jangan biasakan lagi mendengar suara daging, suara pengertian dari manusia daging. Jangan lagi, supaya hidupmu berhasil, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengikuti gembala. Sejauh ini kan kita sudah digembalakan oleh pengajaran mempelai, ikuti geraknya. Kemana saja kita dibawa, yang pasti Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita. Kesimpulannya, kalau domba tergembala, ada dua kata. Satu, mendengar. Plus, tambah, mengikuti. Hasilnya sama dengan taat. Mendengar dan mengikuti, hasilnya taat. Ini loh yang Tuhan mau. Jangan sampai kita ada di gunung-gunung yang tinggi, tempat rumah Tuhan, tapi tidak tergembala, tidak taat. Kan sudah jadi aneh. Kalau kita mempunyai pengertian semacam ini, domba yang tergembala melihat yang tidak taat, pasti melihat, ini aneh ini domba. Lain sendiri ini. Ini melangkah sesuai dengan langkah-langkahnya sendiri ini. Kan begitu, cuman domba tidak mungkin menghakimi. Tapi yang pasti kita sudah melihat ini liar sendiri ini. Kalau tergembala, hanya dua kata saja. Mendengar satu, plus, tambah, mengikuti. Hasilnya, taat. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mau tergembala baik? Siapa yang mau dengar-dengaran?
Siapa yang mau ikuti gembala? Taatlah. Puji Tuhan, taat kepada kehendak Allah, bukan lagi taat kepada kehendak sendiri. Itu namanya tergembala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian saudaraku, kita kembali ke Yeskiel 34 ayat 13. Agak dipercepat. Yeskiel 34 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa Ya. dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Terus? Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, Terus? di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Puji Tuhan. Kesimpulannya, Gembala Agung akan mengumpulkan domba-domba yang berserak, yang tercerai-berai, mengumpulkan. Amin, saudaraku. Mengumpulkan sehingga kita semua menjadi satu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat juga, kita bandingkan dengan penggenapannya dalam Yohanes 10. Kembali kita perhatikan Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Akulah gembala yang Ya, baik, gembala yang baik. Terus? dan aku mengenal domba-dombaku, Ya. dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Kalau sudah tergembala, mendengar dan mengikuti, hasilnya taat. Amin. Maka Gembala Agung mengenal domba-dombanya. Amin. Sama dengan nama terdaftar di sorga. Amin. Terhitung bagian Tuhan, hitungan Tuhan, bilangan Tuhan. Terdaftar di sorga. Namanya dikenal oleh Tuhan. Terus, Sama seperti Bapa mengenal aku, Iya. dan aku mengenal Bapa. ia saling kenal mengenal. Dikenal dan mengenal, dikenal. Saling mengenal. Terus, Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. terus. Ada lagi padaku domba-domba lain. Tapi ada lagi domba yang lain. Bukan hanya umat Israel, kawanan domba Allah. Tapi bangsa kafir mendapat kesempatan untuk tergembala. Kita ini bangsa kafir yang dahulu jauh dari Tuhan mendapat kesempatan untuk tergembala. Supaya akhirnya menjadi satu kawanan. Terus. Yang bukan dari kandang ini. Iya. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Ia dituntun di jalan salib. Bukan hanya Israel saja. Terus. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Iya. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan Iya. satu gembala. Sampai akhirnya Israel dan kafir bersatu. Itu namanya dikumpulkan. Dalam Yeskiel, Yesus gembala yang baik berusaha mencari yang tercerai-berai, yang berserak, yang tersesat, lalu dikumpulkan menjadi satu. Demikian juga dalam Yohanes pasal 10 ayat 16. Tuhan juga menyatukan Israel dan kafir menjadi satu. Apa tanda kesatuan? Apa tanda kesatuan? Apa tanda kita dikumpulkan menjadi satu? Lihat ya tandanya. 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Iya. Kristus dengan satu tubuh. Amin, saudaraku. Kristus kepala dengan satu tubuh walaupun anggotanya banyak. Kemudian apa tanda kesatuan? Dikumpulkan. Terus baca. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Iya, kafir Israel bersatu. Terus baik budak maupun orang merdeka. ayat 14. Karena tubuh tidak juga terdiri dari satu anggota, Tidak hanya Israel, Yahudi, terus tetapi atas banyak anggota. banyak anggota termasuk bangsa kafir tadi. Terus Andai kata kaki berkata, Ya. karena aku bukan tangan, aku bukan tangan, terus aku tidak termasuk tubuh. Terus? Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? terus Dan andai kata telinga berkata, Ya. karena aku bukan mata, Terus? aku tidak termasuk tubuh. Ya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? terus Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, Ya. di manakah pendengaran? Terus? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di Ya. manakah penciuman? Terus? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh Ya. seperti yang dikehendakinya. sesuai kehendak Tuhan menyusun struktur dari anggota tubuh ini Tuhan sudah tentukan dengan baik, rapi. Jadi jangan sampai ada yang menganggap lebih penting, jangan sampai mata lebih penting, jangan sampai tangan merasa lebih penting dari kaki. Semua butuh, saling membutuhkan, semua penting dan saling membutuhkan. Satu dengan yang lain, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri, tidak boleh ada keakuan. Tinggalkan semuanya itu. Amin. Itu kesatuan, dikumpulkan satu. Tapi masih ada lagi puncaknya, terus. Andai kata semuanya adalah satu anggota, Ya. di manakah tubuh? Iya, kalau hanya tangan saja, gimana anggota tubuh? Itu sebabnya tadi di atas tadi saya katakan, Kristus dengan satu tubuh. Terus,
Memang ada banyak anggota, Ya. tetapi hanya satu tubuh. Terus, Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. terus, Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Ya. aku tidak membutuhkan engkau. terus saling membutuhkan sebetulnya. Terus, Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. ini loh puncak kesatuan. Memperhatikan yang paling lemah. Memperhatikan bagian yang lemah. Bagian yang lemah itu sama dengan bagian yang hina. Itulah bagian yang terendah. Lemah, hina, terendah. Itulah kaki. Amin, saudaraku. Itulah kaki. Puji Tuhan. Kita belajar lagi dari Injil Matius 25. Supaya kita tahu. Arah dari kesatuan itu memperhatikan yang paling lemah, yang paling terendah, yang paling bawah, itulah kaki. Yang paling hina. Terus, Matius 25. Ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, penghakiman terakhir. Ya, Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, Ya. dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, Ya. maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terus? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. ini akan terjadi nanti. Inilah gambarannya, sebab itu perhatikan sungguh-sungguh. Apabila Yesus datang dalam kemuliaannya sebagai Raja mempelai pria surga, semua bangsa dikumpulkan di hadapannya terus. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Ini tahun pemisahan, tahun corona itu tahun pemisahan. Tahun penampian. Terus? Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, terus? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Domba di sebelah kanan, Dan kambing-kambing di sebelah kambing di kirinya. sebelah kiri, terus? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Domba yang tergembala. Kalau kambing nanduk tidak menghargai firman penggembalaan, mengeruhkan Roh Kudus dengan air yang jernih, diinjak menjadi lumpur, dikeruhkan. Tidak menghargai Roh Kudus dan karunia-Nya, tidak menghargai firman penggembalaan. Terus, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. tapi kalau domba menghargai firman penggembalaan dan Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya, lalu kepada domba, hai, di sebelah kanan, marilah, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Terus, Sejak dunia dijadikan. jadilah domba-domba, bagian kita surga, amin. Terus, Sebab ketika aku lapar, kamu Ya. memberi aku makan. Terus. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Terus. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Terus. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Terus. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Terus. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. terus. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Domba-domba yang tergembala, apa jawabannya? Terus, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan Ya. kami memberi engkau makan, Ya. atau haus dan kami memberi engkau minum? tidak pernah merasa sudah berjasa. Kalau sudah tergembala, tidak pernah merasa berjasa, tidak pernah merasa memberi. Itu kalau domba loh, saudaraku. Jadi jangan kalau kita sudah ada suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan, lalu kita berikan tenaga, sumbangan, apa dan lain sebagainya. Kalau domba, dia tidak akan pernah merasa berjasa. Makanya di sini tanya, bila mana kami melihat engkau sebagai orang yang asing, dan kami memberikan engkau tumpangan, 38, terus, Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan Terus. kami mengunjungi engkau? terus, Dan raja itu akan menjawab mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, lemah, hina, paling bawah, terus. kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi tanda kita satu, perhatiannya tertuju kepada yang paling hina. Itulah doa penyembahan. Perhatian kepada yang paling hina menunjukkan bahwa kehidupan yang sudah menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, tingkat rohaninya sudah berada kepada penyembahan di kaki salib Tuhan. Mengerti maksud saya? Yang paling hina, mengarahkan pandangannya kepada yang paling hina, menandakan bahwa hidup rohaninya sudah sampai kepada level penyembahan, tingkat rohani yang tertinggi, doa penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tersungkur di kaki salib, menghinakan diri di kaki salib. Itu doa penyembahan.